Kisah seorang TKW Indonesia yang terpaksa menikah dengan majikan Afrika. Demi keluarga, dia rela mengambil keputusan menjadi istri siri. Bagaimana nasib wanita tersebut setelah pernikahannya? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Hayati, orang kampung biasa dari Jawa Tengah. Sejak kecil hidupnya tak pernah mudah. Ayahnya sudah lama tiada. Ibu yang ditinggalkannya hanya penjual sayur keliling. Selepas lulus SMA, Hayati sempat bekerja di pabrik garmen. Gajinya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi di balik senyum yang jarang lepas dari bibirnya, ada keinginan besar, mengubah nasib keluarga. Ketika kabar tentang peluang kerja di luar negeri sampai ke telinganya, hatinya berdegup. Awalnya ia ingin seperti banyak tetangganya, bekerja ke Timur Tengah. Dokumen diurus, pelatihan singkat dijalani, bahkan ia mulai belajar bahasa Arab dasar. Namun nasib punya rencana lain. Agen yang mengurusnya tiba-tiba menawarkan destinasi yang asing, Afrika. Gajinya 2 kali lipat, kata agen. Majikan butuh segera, fasilitas aman, Afrika. Kata itu menimbulkan bayangan dalam kepala Hayati yang penuh cerita dari layar televisi. Hutan, binatang buas, orang-orang bertubuh tinggi. Ragu muncul, tapi iming-iming penghasilan lebih besar, dan mimpi membahagiakan ibu, menyekolahkan adik hingga kuliah, serta menabung untuk masa depan. Akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan restu yang tidak sepenuhnya yakin dari ibunya, Hayati menandatangani kontrak. Perjalanan panjang dimulai dari Semarang, singgah Jakarta, transit Dubai, hingga mendarat di sebuah kota besar di Afrika Timur. Kesan pertama melebihi bayangan buruknya. Kota itu modern, gedung-gedung tinggi, jalan lebar, pusat perbelanjaan megah. Tapi melihat wajah-wajah baru berkulit hitam legam, tubuh tinggi, dan bahasa yang asing membuat dada Hayati sesak. Jauh, sangat jauh dari aroma tanah basah kampung halamannya. Majikannya bernama Tuan Martin, pria paruh baya sekitar 48 tahun, berpostur tinggi dan berwibawa. Rumahnya megah, berpagar tinggi dengan halaman luas. Pertemuan pertama mereka kaku. Hayati menunduk sopan, berusaha menahan gugup. Martin menyambutnya dengan bahasa Inggris yang sederhana. Welcome, you work here now. Awal kerja tidaklah berat. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan sederhana adalah rutinitasnya. Namun ada sesuatu yang berbeda dari sikap Tuan Martin. Tatapannya tajam, bukan tatapan biasa majikan yang sibuk atau acuh. Seolah ia mengamati setiap gerak-gerik Hayati. Rasa tidak nyaman itu perlahan menancap. Di kamar kecil di sudut rumah, malam-malam panjang menjadi momen refleksi. Hayati rindu kampung. Suara ibu yang berjualan, aroma tanah setelah hujan, bahkan canda tetangga. Di sana ia sering mengusap air mata diam-diam, menguatkan diri demi keluarga yang ditinggalkan jauh di Jawa. Ia belum tahu bahwa hidupnya bersama Tuan Martin akan membawa putaran tak terduga. Sebuah keputusan yang tak pernah dibayangkannya, pernikahan siri. Seiring waktu, ritme kerja menjadi kebiasaan. Pagi-pagi, Hayati sudah bangun sebelum matahari, menyiapkan sarapan, membersihkan satu demi satu ruang rumah besar itu. Meski letih, ia berusaha tersenyum. Di luar, rindunya menganga, namun ia tetap bertahan karena alasan yang sama. Keluarga. Hubungan Hayati dan Martin mulai bergeser perlahan. Dari sekadar majikan dan pekerja, Martin makin sering mengajaknya duduk di ruang tamu setelah pekerjaan selesai. Ia bertanya tentang masa kecil Hayati, keluarga, makanan kesukaan. Awalnya perhatian itu terasa hangat, membuat Hayati merasa dihargai. Tapi ada batas. Tatapan Martin tak pernah lepas dari wajah dan tubuhnya. Perhatian berubah menjadi pengawasan yang mengintimidasi. Suatu sore, panggilan ke ruang kerja membawa ketegangan baru. Suara Martin tegas namun terkendali saat berkata, "Hayati, you are not just worker.
I want you to stay here with me. Hayati terdiam, mencoba mengerti. Lalu kalimat itu mengemuka. Singkat, dingin, mengubah segalanya. Marry me. Simple. Not legal, but you stay here as wife. I give you big money. Dunia Hayati serasa berputar. Menikah siri dengan majikan? Itu jauh dari semua rencananya. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk menjadi istri secara sembunyi. Keinginan menolak muncul seketika, namun Martin tak berhenti. Ia menawarkan fasilitas, kamar lebih layak, gaji bulanan besar, jaminan keselamatan. Di sela itu, senyum tipis Martin seakan menebar ancaman yang tak terucap. Malam itu, sendirian di kamar, air mata menggenang. Ia merasa terjebak di persimpangan yang menyesakkan. Kalau menolak, kemungkinan dikembalikan ke agen, atau diperlakukan lebih buruk. Kalau menerima, ia mengkhianati nilai dan dirinya sendiri. Tapi di antara pilihan yang buruk itu, wajah ibu yang renta hadir menenangkan sekaligus menusuk. Ibu yang masih berdagang sayur meski menua. Adik yang menunggak biaya semester. Harapan kecil yang tergantung pada satu keputusan. Keesokan harinya, dengan hati yang remuk namun bicara logika yang tak bisa bohong, Hayati mengangguk ketika Martin menanyakan jawaban. Suaranya berbisik pelan, hampir tak terdengar, I accept. Martin tersenyum puas, lalu mengucapkannya dengan nada yang membuat darah Hayati dingin. Good. Tonight you are mine. Hari itu, sebuah gaun sederhana berwarna putih gading disodorkan kepada Hayati. Tak ada pesta meriah, tak ada saksi resmi, hanya seorang pria Afrika yang bertindak sebagai perantara. Dengan doa singkat dan ijab kabul berbahasa campuran, dalam hitungan menit status Hayati berubah. Dari seorang pekerja, ia kini menjadi istri siri. Detik itu juga hatinya bergetar hebat. Bukan rasa bahagia, melainkan getaran ketakutan yang sulit dijelaskan. Malam itu, Hayati merasa mimpi buruk yang ia khawatirkan benar-benar dimulai. Sejak sore, tubuhnya terasa lemah. Nafsu makan hilang, meski Martin sudah menyiapkan hidangan khusus. Lidahnya hambar, perutnya mual, pikirannya penuh rasa takut. Jam demi jam terasa berjalan lambat, seakan menunda sebuah malam yang menakutkan. Menjelang malam, ketukan pintu itu datang. Hayati, come. Suara berat Martin terdengar memaksa. Jantung Hayati berdegup kencang, langkahnya gontai saat keluar dari kamar kecilnya. Martin membawanya ke kamar utama di lantai atas, sebuah ruangan yang sebelumnya hanya ia masuki untuk membersihkan. Kini, ia dipaksa masuk sebagai seorang istri. Kamar itu luas, ranjang besar berkelambu putih, lampu temaram menciptakan suasana yang menyesakkan dada. Hayati menunduk, tak berani menatap, tapi ia tahu tatapan tajam itu terus mengawasinya. Tangannya gemetar, napasnya pendek, paru-parunya seakan tak cukup menampung udara. Dengan nada lembut tapi penuh kuasa, Martin berkata, "Tonight you belong to me." Lutut Hayati lemas. Ia tahu tidak ada jalan lari. Tidak ada keluarga, tidak ada tetangga, tidak ada siapapun di negeri asing ini. Hanya ada dirinya, tubuhnya, dan pria yang kini resmi menjadi suaminya lewat pernikahan siri. Saat Martin mendekat, Hayati merasa tubuhnya terkunci. Kulit hitam legam pria itu kontras dengan kulit kuning langsatnya. Genggamannya kuat, menarik Hayati ke sisi ranjang. "Don't be afraid," katanya singkat. Tapi bukannya tenang, air mata Hayati justru menetes diam-diam. Ia mencoba lari dalam pikirannya. Ke wajah ibu di kampung, suara ayam berkokok di pagi hari, atau tawa kecil adiknya. Tapi semua bayangan itu terasa jauh, hanya seperti mimpi samar. Yang nyata hanyalah dirinya, terkunci di kamar asing, bersama lelaki yang kini punya kuasa penuh atas hidupnya. Ketika tangan Martin mengusap kepalanya, Hayati hampir pingsan. Ada rasa hangat, tapi juga tekanan batin yang luar biasa. Ia tidak bisa menolak, namun juga tak mampu menerima sepenuh hati.
Dalam dirinya sedang terjadi perang besar antara rasa takut, marah, pasrah, dan luka yang bercampur jadi satu. Malam itu bukan sekadar tentang tubuh. Malam itu adalah awal dari runtuhnya sebagian hati Hayati. Sejak detik itu, ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama. Pagi berikutnya, Hayati bangun dengan tubuh lunglai. Seluruh tenaganya terasa terkuras. Namun yang lebih berat bukanlah rasa lelah di otot, melainkan kekacauan di dalam hati. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai marmer dingin. Bayangan semalam terus berputar di kepalanya. Ia tahu, ia tak bisa sepenuhnya menyalahkan siapapun selain dirinya, karena akhirnya ia menerima tawaran itu. Namun jauh di dalam hati, ia sadar keputusan itu lahir dari keterpaksaan. Wajah ibunya terus muncul. Ibu yang menua, tubuhnya ringkih, masih harus berjualan sayur demi menghidupi keluarga. Air matanya jatuh lagi. Ada amarah kepada diri sendiri. Mengapa ia begitu lemah? Mengapa tidak tegas menolak? Namun di sisi lain, ada rasa iba pada Martin. Ia menyadari sesuatu. Pria itu tak hanya menginginkan tenaga kerjanya, tapi juga sosok yang bisa menemaninya. Caranya salah, tetapi di balik tatapan Martin semalam, Hayati menangkap bayangan kesepian, luka lama yang tak terucap. Emosi yang bertabrakan itu membuat jiwa Hayati semakin rapuh. Ia gelisah setiap malam, tak tenang setiap siang. Setiap kali melihat Martin duduk di ruang tamu membaca koran, hatinya bergetar aneh. Ada takut, ada benci, tapi juga ada sedikit rasa iba, bahkan bisikan kecil tentang penerimaan. Semua perasaan itu menumpuk, membuat Hayati merasa makin lemah. Beberapa kali ia melampiaskan emosinya lewat buku catatan kecil yang ia bawa dari kampung. Di sana ia menulis kerinduan pada rumah, keluh kesah tentang perasaan terjebak, dan doa-doa lirih agar Tuhan memberinya kekuatan. Meski Hayati sudah mencoba menulis isi hatinya di buku kecil, dadanya tetap terasa sesak. Tidak ada yang benar-benar mampu menenangkan batinnya. Hari-hari berikutnya, perlakuan Martin makin jelas. Ia bukan lagi dianggap sebagai pekerja, tapi sebagai seorang istri. Hayati diberi perhiasan sederhana, pakaian baru, bahkan sebuah ponsel yang lebih bagus. Namun, semua itu tidak membuat hatinya bahagia. Justru semakin membuat pikirannya bingung. Apakah ini tanda cinta? Atau hanya tanda kepemilikan? Dalam dirinya ada suara yang ingin melawan, ingin berteriak bahwa ia datang ke Afrika untuk bekerja, bukan untuk dipaksa menikah. Tapi suara itu selalu tenggelam oleh kenyataan. Ia jauh dari kampung, tidak punya kuasa, dan sepenuhnya bergantung pada majikannya. Maka, semua gejolak itu hanya bisa ia tahan sendiri, meledak dalam diam di dalam dada. Perang batin itulah yang setiap hari menggerogoti Hayati, lebih melelahkan dari membersihkan rumah seharian, lebih menyakitkan daripada menahan lapar. Malam itu, Hayati duduk di sudut kamar dengan ponsel barunya. Jaringan internet di rumah besar itu cukup kuat, dan untuk pertama kalinya ia memberanikan diri melakukan panggilan video dengan ibunya. Begitu wajah sang ibu muncul di layar, kerongkongan Hayati tercekat. Air matanya jatuh deras, tak bisa ia tahan. "Ibu sehat?" tanya Hayati dengan suara bergetar. Sang ibu tersenyum tipis, meski guratan lelah jelas terlihat di wajahnya. "Alhamdulillah, Nak. Di sini semua baik-baik saja. Kamu bagaimana di sana?" Hayati terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Baik, Bu." Padahal hatinya hancur. Ia tak sanggup menceritakan kenyataan pahit bahwa dirinya kini bukan sekadar pekerja, melainkan istri siri dari majikannya. Setelah panggilan berakhir, Hayati termenung lama. Rasa rindu menusuk dada, bersatu dengan rasa bersalah. Ia menyesali pilihannya. Andai saja ia tetap berangkat ke Timur Tengah sesuai rencana awal, mungkin nasibnya tidak serumit ini. Penyesalan demi penyesalan memenuhi pikirannya, membuat kepala pusing dan tubuh semakin lemas. Keesokan harinya, Martin memberinya sebuah kalung emas kecil. "For you, my wife," katanya sambil tersenyum.
Hayati menerimanya dengan tangan gemetar. Hatinya menolak, tapi bibirnya terpaksa mengucapkan terima kasih. Malam itu, ia menatap kalung tersebut lama sekali. Di satu sisi, ia merasa diperhatikan. Di sisi lain, semakin terikat, semakin sulit mencari jalan keluar. Hari-hari berikutnya, hubungan dengan Martin berjalan dalam diam. Ia tidak kasar, tidak pernah memukul atau menghina. Justru sering memperlakukan Hayati dengan lembut, seakan ingin menunjukkan ketulusan. Namun bagi Hayati, ketulusan itu justru menjadi beban. Setiap kali Martin mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ada ketakutan, ada kepasrahan, sekaligus ada rasa iba yang tak bisa ia pahami. Dalam hatinya, ia sering berbisik pada diri sendiri. Aku harus kuat. Semua ini demi ibu, demi adikku. Tapi semakin sering ia mengulang kalimat itu, semakin hampa rasanya. Seolah hanya penghiburan palsu yang tidak mampu menyembuhkan luka. Malam-malamnya penuh tangisan tanpa suara. Siang harinya ia berjalan dengan tubuh lunglai. Rindu kampung halaman, penyesalan karena salah langkah, dan rasa terjebak dalam ikatan yang tak diinginkan bercampur menjadi satu. Semua itu adalah beban emosional yang tak terlihat. Tapi justru paling berat. Hari-hari bersama Tuan Martin terasa semakin panjang. Waktu seolah berjalan lambat, sementara isi dada Hayati semakin kusut. Ia tetap menjalankan tugas rumah tangga, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mencuci pakaian. Tapi berbeda dengan dulu, setiap langkahnya kini terasa berat, seakan tubuhnya kehilangan energi. Ia sadar, bukan karena pekerjaan rumah. Sejak kecil ia sudah terbiasa dengan itu. Yang membuat tubuhnya lemas adalah perang pikiran dan perasaan. Di satu sisi ia marah, merasa terpaksa karena dinikahkan tanpa cinta. Namun di sisi lain, ia kasihan pada Martin yang ternyata sungguh-sungguh memperlakukannya dengan perhatian. Bagi orang lain mungkin Martin tampak tulus. Tapi bagi Hayati, ketulusan itu justru seperti rantai baru yang mengekang hatinya. Hayati tak bisa memutuskan untuk membenci sepenuhnya, namun juga tak mampu memaksa hati untuk mencintai. Ia terjebak di antara dua kutub, terombang-ambing oleh gelombang emosi yang datang silih berganti. Hatinya berbisik ingin pulang, ingin kembali ke kampung, tetapi pikirannya menahan, terikat oleh bayangan ibu dan adik yang masih menggantungkan harapan pada uang kirimannya. Setiap kali bayangan itu muncul, air matanya jatuh tanpa suara, menenggelamkan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya. Malam-malam bersama Martin membuatnya semakin gamang. Ada saat-saat ketika Martin duduk tenang di kursi, membuka cerita tentang masa lalunya, menatap Hayati dengan mata sendu, hangat, ramah, seolah memanggil rasa manusiawi yang rapuh. Di momen-momen itu Hayati sempat merasakan kepedulian yang menghibur, namun seketika rasa bersalah menyergap, merasa telah mengkhianati dirinya sendiri, mengkhianati prinsip yang dulu dipegang teguh. Perasaan campur aduk itulah yang menusuk jiwa, membuat tubuhnya sering lunglai, walau tak banyak bergerak. Di kamar kecilnya, saat malam sunyi, Hayati sering berdoa dengan suara lirih. Ia memohon kekuatan untuk bertahan, memohon jalan pulang yang aman, memohon agar bisa membawa tabungan untuk keluarga dan memulai hidup baru tanpa beban. Namun, hingga doa itu terjawab, yang bisa dilakukannya hanyalah pasrah dan bertahan. Hari demi hari tubuhnya kian lemah, bukan karena kurang makan atau kurang tidur, melainkan karena pertarungan batin yang tak kunjung reda. Desakan emosi itu menjadi penjara tak terlihat yang merapuhkan langkahnya, sekaligus menjadi alasan ia tetap bertahan sampai ia menemukan jalan kembali. Malam-malam bersama Martin membuatnya semakin gamang. Ada saat-saat ketika Martin duduk tenang di kursi, membuka cerita tentang masa lalunya, menatap Hayati dengan mata sendu, hangat, ramah, seolah memanggil rasa manusiawi yang rapuh. Di momen-momen itu Hayati sempat merasakan kepedulian yang menghibur, namun seketika rasa bersalah menyergap,
merasa telah mengkhianati dirinya sendiri, mengkhianati prinsip yang dulu dipegang teguh. Perasaan campur aduk itulah yang menusuk jiwa, membuat tubuhnya sering lunglai, walau tak banyak bergerak. Di kamar kecilnya, saat malam sunyi, Hayati sering berdoa dengan suara lirih. Ia memohon kekuatan untuk bertahan, memohon jalan pulang yang aman, memohon agar bisa membawa tabungan untuk keluarga dan memulai hidup baru tanpa beban. Namun, hingga doa itu terjawab, yang bisa dilakukannya hanyalah pasrah dan bertahan. Hari demi hari tubuhnya kian lemah, bukan karena kurang makan atau kurang tidur, melainkan karena pertarungan batin yang tak kunjung reda. Desakan emosi itu menjadi penjara tak terlihat yang merapuhkan langkahnya, sekaligus menjadi alasan ia tetap bertahan sampai ia menemukan jalan kembali.